Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maximianus Tena, biasa disapa Maxi. Saya dari STKP Tebula, Prodi Fisika semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang udara. Adapun tujuan dari pembelajaran kita tentang udara adalah yang pertama mengetahui pengertian udara, yang kedua mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam udara bersih, yang ketiga mengetahui unsur apa saja yang terkandung pada udara yang tercemar, dan yang keempat mengetahui cara menanggulangi pencemaran udara. Definisi dari udara tersendiri adalah udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Udara terdiri dari 3 unsur utama, yaitu unsur kering, uap, dan air. Uap air dan aerosol. Kandungan udara kering adalah 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93 argon, 0,03% karbon dioksida, dan 0,03% gas-gas lainnya seperti helium, neon, krypton, ozon, dan xenon. Uap air yang ada pada udara berasal dari evaporasi atau penguapan pada laut, sungai, danau, dan tempat berair lainnya. Aerosol adalah benda berukuran kecil seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, kalsium, serta partikel dari gunung berapi. Unsur-unsur yang terdapat pada udara yang sehat, yang pertama unsur helium atau sering disingkat dengan He, adalah unsur kimia yang tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, dan berupa gas monoatomik. Helium adalah unsur kedua terbanyak di jagat raya, mencakupi 24% massa kehancuran total alam semesta. Dan yang kedua, nitrogen atau N2 atau zat lemas adalah gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan merupakan gas atomik. Dinamakan zat lemas karena zat ini bersifat malas, tidak aktif bereaksi dengan unsur lainnya. Nitrogen mengisi 78,08% atmosfer bumi dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. Dan yang ketiga, oksigen atau O2 merupakan gas diatomik. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta. Gas oksigen diatomik mengisi 20,9% volume atmosfer bumi. Oksigen dalam membentuk O2 dihasilkan oleh air, sianobakteri, ganggang, dan tumbuhan selama fotosintesis dan digunakan pada respirasi oleh hampir semua makhluk hidup. Keempat, karbon dioksida CO2 pada udara murni berjumlah 0,032%. CO2 adalah gas rumah kaca yang penting karena ia menyerap gelombang inframerah dengan kuat. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua makhluk hidup pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Karbon dioksida juga dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, asap, kendaraan, dan sebagainya. Yang kelima, ozon O3 adalah bentuk lain dari oksigen sehingga sangat efektif menyerap
radiasi ultraviolet, di mana radiasi ini mempunyai energi yang sangat besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Kadar 0,3 pada udara sekitar 0,02%. Yang keenam, uap. Uap air H2O adalah gas yang berada di atmosfer, yang sebagian besar berasal dari penguapan sungai, laut, dan danau, dan tempat berair lainnya seperti transpirasi tanaman. Uap air sangat penting karena menjaga keseimbangan atmosfer dan bentuk awan hujan yang diperlukan bagi semua makhluk hidup. Yang ketujuh, argon atau AR adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AR, gas mulia ketiga. Di periode ke-8, argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Yang ke-8, karbon monoksida, CO. Pada udara murni, kandungan CO sekitar 0,1 ppm. Berdasarkan volume, gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat berbahaya. Gas ini berasal dari hasil pembakaran. Gas ini berbahaya apabila tersebar di udara secara berlebihan. Gas ini menyebabkan sakit kepala, pusing, bahkan meningkat risiko sakit jantung. Yang ke-9, gas lain dalam udara. Contohnya krypton, Kr, neon atau Ne, atau xenon, Xe, merupakan gas-gas yang sulit bereaksi dengan unsur-unsur lain. Neon dan argon banyak digunakan untuk mengisi bolham atau lampu pijar. Yang berikutnya, unsur-unsur yang terkandung pada udara yang tercemar. Pencemaran dapat merupakan kegiatan yang bersifat alami dan kegiatan antropogenik. Contoh sumber alami adalah akibat letusan gunung Merapi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Pencemaran akibat kegiatan manusia sering lebih besar, misalnya seperti pencemar akibat aktivitas transportasi, industri, persampahan, baik akibat proses dekomposisi atau pembakaran. Ada beberapa polutan yang dapat menyebabkan pencemaran udara, antara lain karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, patrikulat, hidrokarbon, CFC, timbal, dan karbon dioksida. Contoh yang pertama, karbon dioksida atau CO, gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun, dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, misalnya gas buangan kendaraan bermotor. Karbon monoksida yang meningkat dapat menyebabkan turunnya berat janin dan meningkatkan jumlah kematian bagi bayi serta dapat merusak otak. Yang kedua, NOx, nitrogen oksida, adalah gas yang paling beracun, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau kendaraan bermotor dan pembakaran batu bara, pabrik, dan pembangkit energi listrik. Bahaya terhirupnya gas ini oleh manusia adalah dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Yang ketiga, sulfur oksida atau SOX adalah gas yang berbau tajam dan tidak berwarna, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, terutama batu bara. Batu bara ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Akibat dari terhirupnya gas ini dapat menyebabkan serangan asma. Yang keempat, particulate matter atau PM adalah polutan udara atau asap, debu, dan kabut yang paling jelas terlihat dan paling berbahaya, dihasilkan dari cerobong pabrik berupa asap hitam tebal. Berupa beberapa unsur kandungan partikulat adalah karbon, C, SOF, sobel organik,
friction, debu, SO4 dan H2O. Akibat dari terhirupnya partikulaat ini menimbulkan penyakit pada paru-paru. Yang kelima, hidrokarbon HC adalah bensin yang tidak terbakar, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna. Jenis emisi ini dapat menyebabkan leukemia dan kanker. Yang keenam, chlorofluorokarbon CFC adalah gas yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang ada di atmosfer bumi ini. Dihasilkan dari berbagai alat rumah tangga seperti kulkas, AC, alat pemadam kebakaran, pestisida, alat penyemprot atau aerosol, dan pada parfum dan hairspray. Yang ketujuh, timbal atau PB adalah logam berat yang digunakan oleh manusia untuk meningkatkan pembakaran pada kendaraan bermotor. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan timbal oksida dan yang berbentuk debu atau partikulat yang dapat dihirup oleh manusia. Bahaya timbal pada kesehatan adalah terjadinya gangguan saraf pada anak-anak, dapat menurunkan IQ. Yang kedelapan, karbon dioksida CO2 adalah gas yang berasal dari asap pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, pembakaran fosil, dan pembakaran hutan. Bahaya dari gas ini adalah seseorang dapat terserang mual, pusing, dan detak jantung meningkat. Bahkan pada kasus parah dapat terjadi kejang, koma, hingga kematian. Yang berikut, cara menanggulangi pencemaran udara. Udara yang tercemar mengandung berbagai unsur yang dapat mengganggu kesehatan manusia, juga tumbuhan dan hewan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengatasi pencemaran udara yang dibagi menjadi dua, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, upaya pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara seperti mengurangi polutan, salah satunya dengan memasang alat bantu di pabrik seperti dipasang alat bantu berupa filter udara, pengedap silikon, filter basah, pengedap sistem gravitasi, dan pengedap elektrostatik. Kedua, upaya penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup atau PLH di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, reboisasi atau penghijauan. Yang keempat, mengurangi dan membatasi penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM. Kelima, tidak menggunakan kulkas yang memakai CFC dan membatasi penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, tidak melakukan penebangan hutan, pohon, tumbuhan liar, serta membakar hutan sembarangan. Mengurangi pembakaran sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan 3R, reuse, menggunakan kembali, reduce, mengurangi, dan recycle, mendaur ulang. Selain itu, pemerintah juga perlu mencanangkan program yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran udara. Seperti pertama, program Langit Biru yang dicanangkan sejak tahun 1996 yang bertujuan meningkatkan kembali kualitas udara yang telah tercemar. Yang kedua, keharusan membuat cerobong asap bagi industri atau pabrik. Yang ketiga, imbauan mengurangi bahan bakar fosil dan menggantikannya dengan alternatif lain. Yang keempat, menetapkan undang-undang dan hukum tentang pelaksanaan perlindungan lapisan ozon. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Masuk pada sarana, pencemaran udara memiliki dampak yang sangat membahayakan
bagi makhluk hidup. Tidak hanya terjadi pada manusia, juga pada lapisan ozon bumi. Jika melihat dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara, maka diperlukan upaya dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara mencegah dan menanggulangi pencemaran udara. Hal ini dilakukan agar dampak yang terjadi akibat pencemaran udara dapat ditanggulangi dan dicegah sedini mungkin. Sekian dan terima kasih dari hasil penjelasan tentang materi udara. Jika ada yang belum paham tentang materi tersebut, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi.